ing amr kun ing dawuh kun fayakunu mongko ono apa amr mongko wujud apa amr. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu tawi Allah iku khaliqu kulli syai'in kang nyiptakake sekabehane perkara. Wa huwa utawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku wakilun zat kang makili. Ya Allah ya Rabbi ya Karim al wakil ayil mutakaffil bi amril khalqi wa hajadim al mutasarrif fi kulli syai'in kama syasha. Wa annahu lan sak temene Allah taala halim maha luhur sapa Allah ala kulli syai'in ing atase saben suwiji-wiji iku qadirun zat kang kuwasa wa bi kulli syai'in lan kelawan saben-saben perkara iku alimun zat kang ngudaneni zat kang mirsani iku alimun zat kang mirsani wa qad ahata lan teman-teman wis nglimputi sapa Allah bi kulli syai'in kelawan suwiji-wiji kelawan sekabehane perkara abane ilman ilmuni wa ahsa lan ngeliputi sapa Allah kulla syai'in saben suwiji-wiji apane adadan itungane. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samaa. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina fiha wa huwa ma'akum aina fiha wa huwa ma'akum aina wa ma ya'zubu lan ora ya Rabbi ya Karim sirno ora ilang an Rabbika saking pangeran sira apa min misqali dzarratin sa apa setengah ing dalam langit. Ya alamu ngaweruhi sapa Allah ma ing perkara yaliju kang melbu apa ma fil ardi ing dalem bumi wa malan perkara yakhruju kang metu apa ma minha saking ardi wa malan perkara yanzilu kang tumurun apa ma minas samai saking langit wa mayanan perkara ya'ruju kang munggah apa ma fiha ing dalem as-sama wa utawi Allah iku ma'akum tetep sertane sira iku ma'akum sertane sira aina ma kuntum ing dalem dindine ana sapa sira wallahu tawi Allah bima kelawan perkara tak maluna kang ngaweruhi kang bima kelawan perkara tak maluna kang padha ngamal sapa sira kabeh iku basirun zat kang ngaweruhi ngudanenipun sakmenten kersane diterangaken Gus Wasil. Allahu alam bisawab. Alhamdulillah niki ngelanjutakan yang kemarin duki badi'us sama wa idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Rahmanir-Rahim qala al-muallifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya Badi'us samawati wal ard. Ini kita sedang membahas mengenai masalah tauhid. Badi'us samawati wal ard. Diartikan badi'us samawati wal ard. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan secara indah. Badi' niku ay yang menciptakan secara indah. Badi'us samawati wal ard. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan secara indah terhadap langit dan juga bumi. Saya rasa setiap dari kita sudah mengetahui lah betapa agungnya, betapa indahnya tatanan Allah Ta'ala di dalam menciptakan yang namanya langit dan juga bumi. Pokoknya sapa wong sing iso angen-angen ngono ya wis. Gak usah angen-angen, delok tok ae. Mungkin bagi orang yang suka banyak orang yang suka
traveling ke pantai. Karena apa? Karena keindahan pantai. Ada orang yang senengane muncak. Ade, oki. Itu tujuannya apa? Ingin mendapatkan view yang bagus juga. Itu semua sudah dirasakan oleh para manusia sekalipun tanpa angen-angen. Semuanya bisa melihat betapa indahnya ciptaan Allah Ta'ala di dalam menyusun tatanan alam semesta ini. Padahal itu cuma secara tatanan dohir saja. Kita belum mengetahui sisi-sisi ilmu, keilmuan yang secara batin. Mungkin yang sebagian yang sering bisa saya terangkan seperti yang didawakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di pegunungan itu menyerap terhadap air laut, yang mana air laut itu asin. Asin nyapo kok sing nang jerone pegunungan itu menyerap air laut, yang mana air laut itu asin. Karena yang namanya air yang asin ini bisa memperkuat dan memperkokoh terhadap yang namanya gunung. Maka sama juga yang namanya laut juga sama. Kenapa kok air laut itu dibiarkan atau modelnya itu airnya adalah asin? Kenapa kok tidak air tawar saja? Alasannya ya seperti itu tadi. Sampai lihat nang jeding-jeding itu. Kalau air tawar itu mudah untuk berubah, mudah untuk menjadi rusak. Sedangkan yang namanya air yang asin itu seringkali sama sekali tidak alami yang namanya perubahan. Dan masih banyak sekali belum yang ada di dalam perutnya bumi berupa tambah akeh mulana badi ussamawati wal ard. Yang menciptakan secara indah semuanya ini adalah Allah Ta'ala. Sehingga kembali lagi, ini sekaligus juga untuk menetapkan di dalam hati kita, jangan sampai kita itu termakan omongan orang-orang yang kelihatannya di kuping kita tidak asing. Yang mana sebagian dari mereka seringkali terucapkan dan kita menyetujui bahwa semua itu mengalami dan terjadi atas dasar proses alami. Dia lah sering dong ya ngomong lek kapan itu semua terjadi karena proses alami. Kamu paham orang mana nih proses alami? Proses alami itu artinya berarti alam semesta sendiri yang memproses. Lah itu merupakan sebuah kalimat lek diangen-angen tenanan, itu kalimat yang sebenarnya salah. Itu semua nggak ada ceritanya proses alami, nggak ada. Badi'us samawati wal ard. Allah Ta'ala yang menciptakan secara indah seluruh tatanan langit dan juga bumi. Dan masih banyak tatanan yang ada di langit. Seringkali kita membahas yang namanya atmosfer. Kalau dalam bahasa Arabnya atmosfer itu al-khilaf al-jawi, atau sebuah udara yang melindungi bumi dari panas matahari. Sopo sing menciptakan? Allah Ta'ala. Niku maknani badi'us samawati wal ard. Dan masih banyak sekali keindahan-keindahan yang Allah Ta'ala ciptakan di langit dan juga di bumi yang sama sekali kita mungkin masih jauh dari kata mengetahui. Itu yang pertama. Dilanjutkan badi'us samawati wal ard wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala menghendaki terhadap sesuatu, maka Allah Ta'ala cukup untuk berkata kepada sesuatu tersebut, kun fayakun, jadilah maka jadi. Pertama, dihentikan kalian para ulama, kalian semua jangan sampai salah faham dari kalimat fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apakah Allah Ta'ala itu ketika ingin mewujudkan sesuatu itu harus mengucapkan kun terlebih dahulu? Jadilah maka jadi. Daunnya para ulama, kun fayakun, kalimat kun itu adalah sebuah kalimat yang sifatnya agar memudahkan kepada kita sebuah pemahaman. Karena pada hakikatnya Allah Ta'ala di dalam mewujudkan, menciptakan sesuatu itu tidak butuh kepada kalimat kun.
Nggak perlu. Allah Ta'ala kalau ingin menciptakan sesuatu nggak perlu kalimat kun. Mulana tengeriki, mulana bahasanya tengeriki dingendikakan kalian Al Habib Umar, beliau dingendikakan qaulukun huna bi maknal iradah ayyuriduhu fayakunu bi mujarrati iradatihi yakunu ma arada kana. Jadi kalimat kun itu merupakan sebuah ungkapan daripada iradahnya Allah Ta'ala. Orang itu kalau menghendaki, itu kan perlu sebuah bahasa yang untuk diutarakan. Maka sama Allah Ta'ala dalam hal ini, kalimat kun itu bukan dikehendaki makna asalnya bahwa untuk mewujudkan sesuatu itu harus mengucapkan kun boten. Tapi kun itu merupakan sebuah pengungkapan daripada iradahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sedang menghendaki sesuatu tersebut terwujudkan, terciptakan. Mulanya di dalam dawuh yang lainnya, Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah Ta'ala kehendaki itu pasti ada. Allahu kan. Perkara yang Allah Ta'ala kehendaki itu pasti langsung terwujud. Maka dari ayat dawuh ini, pokoknya Allah Ta'ala kerso terwujud, langsung terwujud sekalipun tanpa ada kalimat kun. Sebuah redaksi yang menjadi pengungkapan iradah Allah Ta'ala. Yes, niku Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Mulanya yang akan terjadi di atas muka bumi ini semuanya adalah atas kehendaknya Allah Ta'ala. Mulanya sering awak dhewe iku kerungu sebuah makalah yang mengatakan anta turid wa ana wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu punya keinginan, saya juga punya keinginan, tapi wallahu yaf'alu ma yurid. Menciptakan, mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Wes, terus itu maksud daripada kalimat kun. Jadi sekali lagi di dalam mengungkap apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya mewujudkannya nggak perlu. Kalimat kun itu nggak perlu. Tapi itu hanya sekedar redaksi mawon. Itu yang pertama. Kalau lanjutakan malih, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Ini dalam sekali maknanya. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu utawi Gusti Allah iku khaliqu. Zat kang nyiptakake kulli syai'in ing sekabehane suwiji-wiji. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan terhadap segala sesuatu. Ngelak dipreteli tenan maknane jaweru. Mulane teng mriki dingendikaken kalian Habib Umar, beliau dawuh, al-khaliqiyah, sifat menciptakan. Ini satu-satunya hanya pantas dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Sifat menciptakan yang pantas menyandang predikat menciptakan itu hanya Allah Ta'ala. Dari ayat ini, wallahu khaliqu kulli syai'in. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa Allah Ta'ala lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, ya. Maka status khaliqiyah yang menciptakan itu adalah Allah Ta'ala. Dan termasuk daripada apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah amal kita, pekerjaan kita. Dengar lagi di ayat lain dingendikaken wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala adalah zat yang Allah Ta'ala menciptakan terhadap kalian semua dan amal-amal kalian semua. Ini sedikit membahas mengenai masalah sebenarnya amal yang kita lakukan ini, pekerjaan yang kita lakukan ini bagaimana sih? Ini menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dingendikakan kalian Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang menciptakan terhadap amal kita ini adalah Allah Ta'ala. Satu. Menurut pendapatnya kalangan Mu'tazilah,
mereka mengatakan bahwa yang menciptakan terhadap pekerjaannya seorang manusia, ya manusia itu sendiri. Dua. Yang lebih parah lagi itu golongan Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia menciptakan pekerjaannya sendiri tanpa adanya sangkut paut daripada Allah Ta'ala. Nah, ini lebih parah. Saya terangkan secara global dulu. Nanti kita jelaskan secara penafsilannya. Jadi kamu kudu ngerti bahwa kalau menurut ahlu sunnah wal jamaah, yang menciptakan terhadap pekerjaan kita itu adalah Allah Ta'ala. Awak dewi onone obai, awak dewi obah meneng ngadeg lungguh, ya turu tangi. Itu semua merupakan amal atau pekerjaan-pekerjaan manusia yang mana itu semua yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Hanya saja seorang manusia itu punya ikhtiar atau melakukannya secara pemilih, secara pilihannya seorang manusia itu tadi. Kalau anda dengar ini akan ngeten. Sehingga kalau manusia, ini kita menjelaskan yang ahlus sunnah wal jamaah dulu ya. Sehingga kita harus meyakini bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah, termasuk pekerjaan-pekerjaannya para manusia. Hanya saja manusia itu memiliki yang namanya ikhtiar. Malah anda dengar ini akan setiap orang itu akan paham bahwa manusia itu punya dua pola pekerjaan. Yang pertama, harakatun ikhtiyariyatun, pergerakan yang didasarkan atas kemauan seorang manusia, dan harakatun ittirariyatun, sebuah pekerjaan yang sifatnya itu tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Kalau harakatun ikhtiyariyatun, sebuah pergerakan yang sifatnya itu memang dia itu merupakan yang memilih, yang melakukan secara keinginan dia, ya awakmu kepingin mangan, kepingin turu, itu namanya harakat ikhtiyariyah. Dan yang nomor dua, manusia itu terkadang juga ada yang namanya harakatun ittirariyatun, sebuah pergerakan yang sifatnya terpaksa. Seperti orang yang dalam kondisi sakit akhirnya sampai tubuhnya gemeter. Ono contoh lain semisal orang dalam kondisi kademen, akhirnya awake sampai menggigil. Itu merupakan sebuah pergerakan-pergerakan yang sifatnya ittirariyah. Tadi ngene, kamu nyambung pora iki Pak, bahas tauhid ngene iki. Yen rada angel lagi bahas masalah tauhid ini. Kalau tak seiling yang diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini nanti masih banyak kok pembahasannya, tenang mawon. Jadi tidak seperti yang dijelaskan di dalam kitab Jauharatut Tauhid. Para ulama itu berbeda pendapat. Kalau kita mengikuti yang ahlus sunnah wal jamaah, bahwa pekerjaannya manusia ini memang Allah Ta'ala yang menciptakan. Hanya saja manusia punya ikhtiar atau pilihan. Sehingga kalau Allah Ta'ala yang menciptakan hanya saja kita punya ikhtiar, maka dari situ seorang manusia itu berhak untuk mendapatkan pahala atas amal baiknya dan berhak untuk mendapatkan dosa atas amal buruknya. Lah yang lebih ngeri adalah daripada golongan Mu'tazilah. Yang mana golongan Mu'tazilah itu mereka meyakini bahwa yang menciptakan terhadap pekerjaan manusia itu bukanlah Allah Ta'ala, tapi diri sendiri. Esto ngeri banget ini. Sehingga cerita rodok menarik, tapi rodok vulgar. Ora apa-apa Pak. Ini ceritanya rodok vulgar. Jadi suatu ketika, ini perdebatannya bukan perdebatan yang ilmiah, langsung mengena. Jadi diceritakan bahwa dulu ada seorang ulama yang namanya Syekh Zamahsari. Sinten? Syekh Zamahsari. Syekh Zamahsari itu dulunya merupakan seseorang yang mengadopsi terhadap akidah Mu'tazilah.
terkhusus dalam hal ini adalah keyakinan bahwa seorang itu menciptakan terhadap pekerjaannya sendiri. Sehingga kemudian Syekh Zamahsari ini ingin menikah dengan seorang perempuan yang kebetulan seorang perempuan ini merupakan putrinya seorang kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara bahasane wong saiki ngono, anake wong NU. Ning ya, anake kiai. Ana wong sing jenenge Syekh Zamahsari kepingin rabi oleh Ning. Yang mana Ningnya ini, seorang anak kiai ini memiliki pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya kiai ini mang bingung, aku seneng. Lek ndelok Syekh Zamahsari nih bahwa beliau adalah seorang ulama, aku seneng. Tapi lek ndelok akidahe iki merupakan akidahnya Mu'tazilah, aku rada wedi. Sehingga antara bapak dan juga seorang putrinya ini tadi saling bermusyawarah. Cara bahasa ngono piye, Nduk? Awakmu dilamar karo Syekh Zamahsari ku piye? Kamu kira-kira gelem apa ora? Delok modele iku ya ulama seneng, tapi dekne iku Mu'tazilah. Jarine putrine pancen dasare seorang anaknya seorang kiai, pinter pisan. Akhirnya matur nang abahe. Pun bah kersane jenengan tompo mawon, jenengan rabekno kula kalih Syekh Zamahsari. Urusan akidahnya itu akidah yang Mu'tazilah mangke kula beresaken. Jarine ninge ngoten. Wis, masalah keyakinannya dia yang enggak tepak akidah Mu'tazilahnya nanti akan saya selesaikan. Akhirnya dirabekno tenanan. Barang dirabekno tenanan Syekh Zamahsari dengan seorang putrinya Kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi. Kemudian tatkala di waktu malam pertama, seorang Ningnya tadi berkata kepada Syekh Zamahsari, Syekh Zamahsari, kamu kan merupakan orang yang tanda kutipnya merupakan orang yang Mu'tazilah, yang meyakini bahwa seorang manusia itu bisa menciptakan terhadap pekerjaannya sendiri. Maka kalau seperti itu, kamu bisa menciptakan terhadap pekerjaanmu sendiri, maka di malam pertama ini saya mau berkumpul jima sebanyak 70 kali. Wah, sanggup apa ora? Jadi ini bojone ngono. Barang ditakoki koyo ngoten, Syekh Zamahsari, "Lho, yo gak sanggup aku. Dikongkon jima selama bersebanyak 70 kali." Kebingungan. Ya wis loh. Kalau memang kamu itu tidak mampu melakukan hal tersebut di malam ini 70 kali, berarti itu menunjukkan bahwa yang namanya manusia tidak bisa menciptakan terhadap pekerjaannya sendiri. Semenjak itu Syekh Zamahsari langsung jadi taubat dan meyakini bahwa yang menciptakan pekerjaannya manusia ini adalah manusia itu sendiri, akan tetapi Allah Ta'ala. Satu itu. Jadi amaliyahnya atau pekerjaannya seorang manusia ini yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Hanya saja seorang punya ikhtiar. Sebenarnya masih banyak cerita tentang yang seperti ini. Seperti yang dikatakan dulu Sayyidina Ali itu pernah disowani sama seorang laki-laki, dan laki-lakinya itu bertanya dengan berdiri. Marang-marang dia ini ngomong, matur nang Sayyidina Ali, sebenarnya bagaimana sih hakikatnya pekerjaan seorang manusia ini loh? Apakah itu merupakan ikhtiarnya seorang manusia, ataukah itu merupakan sebuah paksaan dari Allah, ataukah dia yang menciptakan sendiri? Maka Sayyidina Ali berkata, ya wes jajal ngene ae. Kanan. Akhirnya sing takok diangkat sing kanan. Mari iso ngangkat tangan sikil kanan saged. Saiki sing kedua, sikil kirimu pisan. Sikil kirimu angkatan pisan. Iso apa ora? Mboten saged kula Sayyidina Ali. Itu menunjukkan bahwa yang namanya seorang manusia itu pada hakikatnya enggak bisa untuk menciptakan terhadap pekerjaannya sendiri. Makanya banyak cerita-cerita yang lain. Kemudian kita ingin membahas bahwa syai'in
Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Di sini saya ingin menyampaikan seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi tatkala saya ngaji tafsir biasanya, juga sama seperti yang didawuhkan oleh Al-Habib Umar di dalam syarahnya ini. Bahwa status menciptakan itu hanya pantas disandang oleh Allah Ta'ala. Maka tatkala kita mengetahui bahwa ada orang yang bisa menciptakan listrik, ada orang menciptakan lampu, ada orang menciptakan pesawat terbang, ada orang menciptakan sepeda motor, ada orang menciptakan mobil, dan semuanya. Seringkali seseorang yang menemukan tersebut dan orang-orang yang setuju itu menisbatkan hal tersebut kepada dirinya. Loh, yang menciptakan lampu itu saya. Yang menciptakan lampu jenenge sapa, Pak? Wong-wong ya ora enek sing ngerti itu. Malah Faruk. Oh, ya Ferdi. Listrik. Banyaklah istilahnya penemu-penemu. Maka dingendikaken kalian Al Habib Umar, beliau dawuh ngene. Orang yang bisa menemukan lampu, menemukan listrik, menemukan sepeda motor, menemukan napa jenenge pesawat terbang, tidak pantas untuk mereka menisbatkan status menciptakan kepada dirinya. Karena apa? Atas dasar apa mereka itu berani menyandangkan status menciptakan kepada dirinya sendiri? Padahal satu, mereka menciptakan segala yang mereka temukan berupa lampu, listrik, kemudian TV, sepeda motor, merongonten pesawat terbang. Mereka menciptakan semuanya itu tidak lain tidak bukan berdasarkan minal maddah allati khalaqallah. Itu dicipta. Mereka menciptakan hal tersebut tidak lain tidak bukan berawal dari sebuah hal. Berawal dari sebuah komponen, yang mana komponen itu dari Allah Ta'ala yang menciptakan. Wong iso nemu sing jenenge pesawat, itu komponennya mereka dapat dari mana? Apa dekne iku menciptakan komponennya secara sendiri? Mboten kan? Mereka menciptakan pesawat dan semisalnya, itu komponennya, komposisinya mengambil daripada bahan-bahan yang sudah disediakan oleh Allah Ta'ala. Satu itu. Yang nomor dua, lebih menampar lagi daunnya Al-Habib Umar, beliau dawuh, bagaimana mungkin faya makhluk anta tadda'i annaka soni hayya radina annaka makhluk wa naskut. Aku nggak akan ridho kalau kamu itu sebagai orang yang makhluk, orang yang diciptakan, kemudian kamu mendeklarasikan diri bahwa kamu yang menciptakan listrik, menciptakan televisi dan juga yang lainnya. Padahal kamu lemah sekali. Yang pertama, bahan-bahannya itu kamu mengambil daripada bahan-bahan yang disediakan oleh Allah. Yang nomor dua, kamu menciptakan itu semua berawal dari pikiran kamu, berawal dari nalar kamu, berawal dari akal sehat kamu. Lah sing nyiptakno akalmu iku lho sapa? Sing nyiptakno akal iku sapa? Sing menciptakno akalmu iku lho sapa? Iku Gusti Allah. Yang menciptakan tanganmu, yang menciptakan kekuatan yang ada pada dirimu, iku sapa? Gusti Allah. Maka sama sekali tidak pantas kalau ada orang mendeklarasikan dirinya bahwa yang menciptakan televisi, yang menciptakan pesawat terbang, yang menciptakan mobil itu adalah saya, itu adalah ini. Mboten pantas. Arti daripada Allahu khaliqu in. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Yaitu tadi, kalau lek teng sing Syekh Mutawalli Asy'arawi bahasan, yaitu tadi kalau Allah Ta'ala itu menciptakan minal wujud. Lek Allah Ta'ala menciptakan itu benar-benar menciptakan hal yang asalnya memang tidak ada menuju ada. Sedangkan orang-orang yang menemukan penemuan, bahasanya kalau menemukan penemuan saya setuju. Tapi kalau bahasan itu menciptakan sama sekali tidak elok. Karena mereka
itu sifatnya hanya menemukan saja. Para ilmuwan yang menemukan, bukan menciptakan. Karena apa? Mereka sehebat apapun di dalam menciptakan, mereka bahan-bahannya itu dari Allah Ta'ala. Mulai dari bahan komposisinya, kemudian yang bahan yang paling utama berupa akal, itu sopo sing kayak ilek itu Gusti Allah. Motone, tangane, kekuatane, kupingnya, semua itu dari Allah Ta'ala. Apa pantas mau disandarkan sifat khalikiyah yang menciptakan, sifat menciptakan kepada selain Allah Ta'ala. Jadi mulai dari sekarang para ilmuwan-ilmuwan yang menciptakan seperti itu, lampu dan juga itu hanya distatuskan hanya sekedar orang yang menemukan. Menemukan itu pantas krono hanya sekedar mengumpulkan dari komponen-komponen bahan-bahan yang Allah Ta'ala sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau untuk dengan bahasa menciptakan itu buatan pareng. Dawe Habib Umar, ojo meneng. Ono wong mendeklarasikan seperti itu ojo meneng, gak pantas banget. Ngoten loh. Pun, denger iki ngoten. Pun, sehingga kesimpulannya Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Yes. Sehingga kita lanjutkan lagi. Tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim fayakun. Allahu khaliqu kulli syai'in, bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan kepada segala sesuatu. Terus maranganten tengeriki didawuhaken malih termasuk daripada yang perlu kalau sampai akan. Tadi wau ada yang kelewat membahas mengenai tentang manusia itu menciptakan terhadap pekerjaannya sendiri. Kadang seringkali biasanya itu orang-orang itu bertanya-tanya. Dan jawabannya itu wong-wongku ngawur kadang. Bahasane kasar ngomong ngoten. Banyak orang yang bertanya-tanya. Apakah sebuah maksiat yang terjadi di atas muka bumi ini, apakah itu merupakan takdirnya Allah? Oke toh Pak? Pertanyaan-pertanyaan model kayak gini gitu loh. Maksiat itu apakah merupakan takdirnya Allah? Ini merupakan tanda kutipnya, merupakan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang liberal. Yang tanda kutipnya, kalau orang tidak memiliki pondasi yang bagus, niscaya dia akan terjerumus di dalam pemahaman yang salah. Krono kamu ojo ngerungokno setengah-setengah iki, bahaya iki ngerungokno setengah. Krono pasti mereka memiliki pertanyaan yang seperti ini, tujuannya adalah untuk menggiring. Karena ketika kita menjawab bahwa maksiat yang terjadi ini merupakan takdirnya Allah, pasti mereka akan melanjutkan pertanyaan tersebut. Ya, kalau memang itu takdirnya Allah, kenapa harus disiksa? Kenapa harus diberi dosa kemudian disiksa? Lawang iku takdire pangeran. Ayo, kira-kira piye kowe lek jawab? Mereka tujuannya bertanya itu seperti itu. Maka ini dijawab di dalam ilmu tauhidnya. Bahwa tidak ada sesuatu apapun di atas muka bumi ini berupa amal baik atau amal buruk, kecuali itu semua merupakan takdir daripada Allah Ta'ala. Satu, jadi kamu harus meyakini bahwa semua yang terjadi ini atas dasar takdirnya Allah. Sekalipun hal yang maksiat Gus, sekalipun hal yang sifatnya kufur Gus, jawab secara tegas, iya. Sekalipun itu merupakan maksiat, sekalipun itu merupakan bahkan kekufuran, na'udzubillahi min dzalik, itu merupakan takdir dari Allah. Harus jawab tegas seperti itu. Karena nyuwun sewu, enek yoan. Ya sebut saja seorang ustadz atau apalah itu yang menjawab bahwa maksiat dan juga kekufuran itu bukan takdirnya Allah. Ngawur. Bahasa kasar ngomong ngoten. Ini bahaya.
Kalau sampai dikatakan bahwa yang namanya maksiat itu merupakan hal yang tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, berarti ada suatu hal yang terjadi di luar kendalinya Allah. Berarti Allah Ta'ala lemah. Dan yang lemah itu tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Bahaya kalau sampai dikatakan bahwa yang namanya maksiat dan juga kekufuran itu bukan takdir. Paham ya? Jadi yang pertama, bahwa maksiat yang terjadi itu juga merupakan takdir dari Allah. Satu. Kalau mereka kembali bertanya, kalau memang itu takdirnya Allah, lalu kenapa Allah Ta'ala itu memberi atau memberi balasan dosa dan juga siksa? Lawang iku merupakan takdirnya Allah. Jawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh ngene, awakmu lek urusan siksa ae awakmu nuntut ben ora disiksa. Jajal kok diwalik. Atas semua amal baik yang kamu lakukan, Allah Ta'ala tidak memberikan balasan kepada kamu atas dasar lagu ya takdiri pangeran. Kira-kira gelem ora? Kowe salat, kowe ngelakoni amal api, sedekah, kuwi kabeh takdire pangeran. Berarti kowe gak berhak untuk mendapatkan ganjaran. Kira-kira gelem ora kaya ngono kuwi? Kan adil. Kalau kamu meminta agar tidak disiksa gara-gara sebuah maksiat yang dilakukan dengan dalih bahwa itu takdirnya Allah, ya berarti mesti sak wali aneh. Kamu ngelakoni amal baik, kamu tidak berhak mendapatkan sebuah balasan. Kuwi takdiri pangeran. Tapi kan nyatanya kan kamu sak karepe dhewe. Lek amal baike njaluk piye-piye kudu ana ganjarane, kudu ana balesane berkali-kali lipat pisan, tapi lek amal buruke piye carane tidak mendapatkan dosa dan juga siksa. Iki watake menungso kaya ngono kuwi, Pak. Brogodul cara dawuh Gus ya. Satu itu. Lah yang nomor dua, perlu kita jawab bahwa sekalipun itu yang namanya maksiat merupakan takdirnya Allah Ta'ala, maka perlu kita fahami bahwa yang namanya takdir itu berbeda dengan iradah dan juga ridho. Takdir, iradah, dan ridho itu merupakan sebuah perkara yang berbeda. Karena terkadang ada hal yang sifatnya itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tapi tidak diridhoi. Dan terkadang ada hal yang sifatnya diridhoi oleh Allah Ta'ala, tapi tidak ditakdirkan. Paham ora iki cah? Kita contohkan, semua maksiat dan juga kekufuran yang terjadi itu merupakan takdirnya Allah, tapi itu tidak diridhoi oleh Allah. Tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga tetap berhak Allah Ta'ala itu untuk memberikan dosa dan juga siksa. Karena Allah Ta'ala mentakdirkan tapi tidak memerintahkan dan juga tidak meridhoi. Ngono loh. Dan terkadang sebuah perkara itu diridhoi oleh Allah, kemudian diperintahkan oleh Allah, tapi tidak ditakdirkan. Ya seperti itu tadi. Orang-orang yang kufur dan taatnya orang-orang yang bermaksiat. Allah Ta'ala memerintahkan agar iman, Allah Ta'ala meridhoi agar beriman. Tapi orang-orang yang kufur kan untuk beriman. Yes, kamu paham ya, alhamdulillah ya Pak. Yang paling inti adalah kamu harus bisa membedakan antara Allah, perintahnya Allah, dan juga ridhonya Allah. Maksiat itu merupakan perkara yang ditakdirkan oleh Allah, tapi diperintah apa ora? Allah. Innallaha la ya'muru bisu'i wal fahsya. Allah Ta'ala memerintahkan tidak ada perkara yang buruk. Ngoten loh. Pun. Itu seperti itu. Guys, kamu jadi kudu paham tenan perihal. Guys. Teng ngriki
kula lanjutaken wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah Ta'ala atas segala sesuatu itu merupakan zat yang dipasrai. Ane tengeriki dingendikaken ya secara jelas lah, artinya begini, bahwa Allah Ta'ala itu merupakan zat yang dipasrai atas segala sesuatu karena Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu ini. Cara dawuh Al-Habib Umar, beliau dawuh al-wakil bil ma'ani al-mutlaqah laisa illallahu subhanah faqad wukila ilaihi jami'ul kauni huwallazi khalaqahu fa huwa wakiluhu bidzat min ghairi istisna'i kullil kaun. Bahwa Allah Ta'ala lah yang dipasrai atas segala sesuatu. Tapi Allah Ta'ala yang menciptakan segala urusan, segala yang ada terjadi, yang ada di dalam langit dan juga bumi. Maka yang dipasrai dengan sebaik-baiknya adalah Allah Ta'ala. Bon, teng mriki dingendikaken ngoten. Makane kula lanjutaken malih. Teng mriki dilanjutaken wa huwa ala kulli syai'in qadir wa annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu itu merupakan zat yang maha kuasa. Di Allah Ta'ala itu merupakan zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi, yang namanya kuasa, kalau di dalam Jawharatut Tauhid, niku dingendikaken, kuasanya Allah Ta'ala itu ta'alluqnya hubungan dengan perkara-perkara yang mungkin. Kalau perkara-perkara yang mungkin, maka itu maha berkuasa. Kuasa untuk melakukan tersebut itu merupakan sebuah hal yang masih mungkin terjadi. Allah Ta'ala nulungi orang yang dalam keadaan terlilit hutang, nulungi orang yang dalam keadaan pokoknya masih dalam koridor mungkinat, perkara-perkara yang mungkin, Allah Ta'ala maha mampu. Sehingga dilanjutkan dalam kitab Jawharatut Tauhid, yang namanya kekuasaannya Allah Ta'ala itu tidak berta'alluq, tidak berhubungan dengan perkara yang mustahil. Barang sing mustahil iku aja mbok arahna nang Gusti Allah ngono kemudian kamu menuduhkan berarti Allah Ta'ala gak mampu. Ya gak mungkin kaya ngono kuwi. Paham ya? Jadi ketika kamu meminta suatu hal yang ya sifatnya mustahil, itu nggak bisa kemudian kamu mengatakan berarti tidak mampu, karena memang kudrahnya Allah Ta'ala itu tidak berta'alluq, tidak berhubungan dengan perkara yang mustahil. Semisal kamu njaluk perkara sing rada mustahil ngono ya, umpama ya ngono, njaluk diparingi jodoh langsung mudhun teko langit papat pisan, kuwi barang sing mustahil. Sing jenenge njaluk jodoh ora iso Pak, papat marun langsung mudhun teko langit. Itu namanya perkara yang mustahil. Dan bahkan dingendikaken kalian para ulama haram Pak. Njaluk nang Gusti Allah, ndonga nang Gusti Allah kelawan perkara sing mustahil. Makanya kalau suatu perkara itu termasuk daripada perkara yang mustahil, ora oleh njaluk nang Gusti Allah marang ngono ora kejadian, tidak terkabulkan, sama sekali hal tersebut tidak mencederai sifat qadirnya Allah Ta'ala. Karena sing dijaluk itu barang sing mustahil. Kita contohkan salah satu daripada perkara mustahil, yaitu terkumpulnya warna putih dan juga warna hitam. Pokoknya barang-barang mustahil kemudian kamu meminta agar dipersatukan, nah itu nggak bisa. Itu tidak berta'alluq dengan kuasanya Allah Ta'ala, karena memang sebuah hal tersebut memang mustahil. Dan kamu bisa mengkiaskan terhadap hal ini perkara-perkara yang belum diucapkan. Tengeri ngoten nggih, wa annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Kenapa kok tengeri ngendika akan distatuskan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuasa? Karena sosok yang lemah itu tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Dan kuasa al-qudrah itu merupakan sifat yang qadimah.
yang dari zaman dahulu Allah Ta'ala itu memang zat yang sudah memiliki kuasa. Beda dengan para manusia ini. Menungso kayak awak dewe niki, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Kita semuanya ini dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari perut ibunya dalam keadaan, dari perutnya para manusia itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu dan tidak mampu sesuatu apapun. Baru kemudian muncul kudroh, isok ndelok, isok krungu, dan seterusnya. Bon, jadi ini termasuk sifat azali. Kalau lanjutkan malih, wa bikulli syai'in alim, dan dengan segala sesuatu Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Dengan tafsilan ini, qad ahata bikulli syai'in ilman, dan redaksinya menggunakan redaksi Al-Quran. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Ta'ala adalah zat yang mengetahui secara terperinci terhadap segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala mengetahui niku dalam keadaan boten setengah-setengah, tapi secara terperinci. Tengriki dilanjutakan, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Ta'ala itu mengetahui terhadap segala sesuatu secara terperinci. Niki cerita yang sudah sangat masyhur, bahwa dulu diceritakan Nabi Musa itu pernah berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Musa pernah berguru dengan Nabi Khadir. Kemudian Nabi Musa dan juga Nabi Khadir itu menaiki perahu. Naik perahu bareng-bareng, kemudian di ujung perahu itu tadi ada burung emprit. Yang mana burung emprit ini kemudian dalam kondisi kehausan, sehingga burung emprit ini meminum setetes air dari air laut dengan bimingkori, dengan cucuknya. Akhirnya Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, perlu kamu ketahui, tidaklah ilmuku dan ilmumu dinisbatkan kepada ilmunya Allah Ta'ala kecuali tidak lebih banyak dari setetes air yang diambil oleh burung emprit ini tadi dari lautan tersebut. Bayang nih Pak, ilmunya Nabi Musa ambil ilmunya Nabi Khadir, itu diperumpamakan tidak lebih banyak dari tetesan yang diambil oleh burung emprit itu tadi dari lautan. Betapa luasnya ilmunya Allah Ta'ala. Mulane Habib Umar ini sampai dawuh ngeten. Lek dinisbatno ilmunya para manusia ini, dengar iki bahasan. Ilmunya para manusia ini, manusia-manusia yang selainnya nabi, itu kalau dinisbatkan kepada ilmunya para nabi itu seperti halnya setetes. Bahasanya beliau idza nusibat ila ulumil anbiya sarat ka. Ilmunya seluruh manusia kalau dinisbatkan kepada ilmunya para nabi itu hanya seperti dzarrah. Hanya seperti ya sangat kecil sekali. Wa ulumul anbiya fi dzalika idza nusibat ila ilmi Muhammadin sarat kadurratin. Bahwa seluruh ilmunya Nabi kalau dinisbatkan kepada ilmunya Kanjeng Nabi itu juga hanya, dan bahkan ketika ilmunya Kanjeng Nabi dinisbatkan kepada ilmunya Allah Ta'ala itu juga sangatlah sedikit. Maka maha luasnya ilmunya Allah Ta'ala. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang yang memiliki ilmu itu masih ada yang lebih berilmu. Ono cerita masyhur tenanan. Ora iso Pak awak dhewe selaku manusia ini merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Mulane Mbah Yaiten niku sering dawuh Mbah Yaiten niku bahasane seperti yang tengriki tinggal akan seorang manusia itu akan terus
merupakan orang yang menyandang predikat alim atau pintar, ma ta'allam. La yazalul mar'u aliman ma ta'allam. Orang itu akan menyandang status alim, pintar kalau dia masih mau terus belajar, masih mau terus ngaji. Fa idza dhanna annahu qad alim faqad jahil. Kalau dia menyangka bahwa dirinya itu aku wis alim, aku Pak rasa sinau maneh, maka di detik itu pula dia sontak menjadi bodoh. Kula dadi eling napa sing sering didhawuhaken Bapak kula Abi niku lek ngendikaken teng para putrane niku ngeten. Wong ku lek tambah alim iku tambah bodoh. Wong ku lek tambah bodoh iku tambah alim. Abi sowering lek dawuh ngoten niku sowering. Artinya bagaimana? Orang itu kalau semakin alim akan semakin merasa bahwa dirinya itu bodoh. Masih banyak hal yang belum diketahui. Begitu juga sebaliknya, wong les bodoh Pak akan merasa bahwa dirinya paling alim, paling pintar. Koyo-koyo wis menguasai dunia. Pun teng mriki dingendikaken ngoten. Pun bahkan mulakno dingendikaken ngeten. Sering niki didhawuhaken. Bahkan Kanjeng Nabi yang mana ilmunya Kanjeng Nabi ini sangat luas, mengungkuli daripada semua ilmunya para nabi, niku mawon tasik didhawuhi kalian Allah taala wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah Gusti jenengan tambahi kula niki ilmu. Niki Kanjeng Nabi lho, Pak. Niki tasik didhawuhi supaya untuk terus mengaji dan mengaji. Pun mulane dilanjutaken malih teng mriki niki terakhir wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah taala mengetahui terhadap segala sesuatu secara terperinci dengan bilangannya. Secara terperinci dengan bilangannya. Detail Pak Allah Ta'ala di dalam mengetahui itu detail. Bahkan bilangan-bilangannya pun juga Allah Ta'ala tahu. Bilangannya dedaunan yang ada di bumi ini. Beserta ranting-rantingnya. Bahkan bilangannya pasir yang ada pada padang pasir pun Allah Ta'ala maha tahu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Lalu ngriki terakhir mangke kersane tambahi kalian Gus Sufel kalian Gus Faiz. Teng mriki dingin-dika akan wonten salah setunggale cerita ana wong wis ngaku alime gak ketulungan. Cerdas ngalim gak ketulungan. Profesor wis bahasane ngakune wis cerdas ngalim gak ketulungan. Sampai di majelisnya dia berkata kepada seluruh orang-orang yang hadir. Wis awakmu takon opo ae monggo. Aku siap jawab. Orang ngarah aku ora iso jawab. Aku wis wong alim tenanan. Lah kok ana bocah tok gableki pisan. Jenenge Yaya. Santrine kita kok ngapunten Kiai badhe tanglet kula. Yo takok. Profesor wis sak karepe wis. Ngapunten kula tanglet. Yo takok gampang. Pertanyaan pasti bisa saya jawab. Kalau memang jenengan pinter Yai, kalau memang jenengan itu pinter, saya cuma mau tanya, di jenengan itu ada rambut, jumlah rambutnya jenengan itu ada berapa? Sontak langsung dadi goblok kuwi mang ora iso jawab. Rambut sing ana nang dasku iki kabeh pira ndak ngerti ya. Pun berarti sangat jelas kan, berarti bahwa manusia itu nggak bisa mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang pintar, nggak bisa. Menghitung rambutnya sendiri saja nggak bisa. Apamane rambutnya kayak Faruk ngene iki. Rodok nyetrum kuwi rambutnya Pak. Aja cedek-cedek bahaya kuwi. Ngawur. Pun. Jadi ini cerita yang real. Bahwa nggak bisa orang itu mendeklarasikan diri, nggak bisa ngitung rambutnya dewe ora iso. Sontak semenjak itu langsung kiai ini wis gak maneh-maneh, aku ngaku alim wis gak maneh-maneh. Mulane wa ahsa kulla syai'in
adada. Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu secara terperinci dengan hitungannya. Hitungannya jelas kabeh Pak. Semuanya tertuliskan di Lauhil Mahfuz. Pun niki wa ahsa kulla syai'in adada kula cakapaken sakmenten niki kersane ditambahi kalian Gus Tufel utawi Gus Faiz ngelanjutaken keterangan utawi nambahi keterangan monggo.